Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku membahas mengenai soal-soal TKB Unpad part yang ketiga. Dan juga nanti kita kayak ngomongin fakta-fakta tentang TKB Unpad gitu ya. Sebenarnya tuh ujiannya itu boleh nggak pakai coret-coretan untuk yang numerik dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain tentang TKB, boleh juga langsung aja kirim di kolom komentar. Nanti aku dan teman-teman lain yang mungkin baca bisa untuk bantu jawab. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi sebelumnya aku minta tolong banget buat kamu yang suka banget sama channel ini dan nggak mau ketinggalan, boleh banget bantu like, komen, share juga boleh ke teman-teman kamu, dan juga subscribe pastinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Anyway, sebelum masuk ke pembahasannya, jadi ada beberapa hal utama dan penting gitu ya tentang TKB Unpad ini. Jadi TKB Unpad itu sekitar soalnya itu adalah sekitar 110 soal, waktunya 107 menit. Jadi setiap soal tuh harus dikerjakan kurang dari 1 menit ya. Pastikan kamu tuh banyak latihan soal perbendaharaan kata, kemampuan bacaan, numerik, dan juga figural. Itu mirip-mirip kayak tes TPA, karena itu dikembangkan oleh Fakultas Psikologi dalam mengevaluasi kemampuan belajar kamu. Nah, terus secara soal-soal numerik memang tidak boleh menggunakan coret-coretan, karena memang soal-soalnya itu memang soal-soal dasar matematika yang kalau misalnya kita ngitung ngawang juga bisa sebenarnya ya, tapi memang harus dibiasakan. Kalau misalnya orang yang tidak terbiasa akan sulit menghadapi tes dengan soal-soal ini. Oke, makanya kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Di pembahasan kali ini aku bakal bahas tentang soal-soal sinonim, antonim, pengelompokan kata, lalu numeriknya juga ada, dan juga figural ya. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal TKB 4 part 3. Oke guys, jadi untuk soal-soal ini tuh ada sekitar 60 plus ya. Semoga nggak terlalu panjang videonya. Jadi langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Ini adalah bagian untuk yang sinonim. Sinonim adalah persamaan kata ya. Jadi kira-kira yang paling sama itu yang mana gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Fragmen. Fragmen itu artinya adalah cerita atau cuplikan ya. Jadi ini jawabannya yang A. Oh ya, anyway kamu bisa download dulu aja soal-soalnya di link description box aku. Nanti kamu bisa sambil ngerjain sambil nonton videonya. Oke? Lalu gencatan, kayak gencatan senjata itu tuh kayak penghentian peperangan kayak gitu ya. Jadi ya penghentian itu yang B. Lalu ada lekang. Kayak tahu lagunya lekang oleh waktu. Jadi kayak tidak akan rusak, tidak akan retak oleh waktu gitu ya. Jadi yang C. Lalu abolisi. Abolisi itu artinya adalah penghapusan. Yang B ya. Pagu. Pagu itu tuh kayak langit-langit atau plafon ya. Berarti yang E. Lanjut lagi, agitasi. Agitasi itu adalah penyerangan. Biasanya kayak, oke. Sekuler. Sekuler tuh dia lebih ke duniawi. Itu yang D. Elaborasi. Elaborasi itu bukan kolaborasi, beda ya. Jadi elaborasi itu adalah penggarapan secara tekun, yang C. Cerebrum. Cerebrum itu bagian dari otak, tapi otaknya itu yang otak besar. Bonafide. Bonafide di sini tuh adalah jujur. Oke. Eka matra. Eka matra itu adalah satu dimensi, yang C. Nah, jadi kalau misalnya tips ketemu soal-soal kayak gini memang baca aja gitu ya, baca sinonim-sinonim di sinonim gitu kan banyak ya. Kalau misalnya baca setidaknya kita tahu gitu loh, kayak udah in nature-nya bisa gitu untuk jawab. Walaupun memang suka ada yang random aja pilih gitu ya. Oke, lanjut sekarang ke antonim, kebalikannya ya. Lanjut, capek. Capek itu ya berarti nggak capek. Nggak capek itu kan berarti seger gitu ya. Berarti yang D. Timpang. Timpang tuh kayak berat sebelah, berarti harus seimbang. Bukan yang sama ya, seimbang. Leco. Leco itu kayak di sini tuh cebol tuh sinonimnya. Berarti kayak kebalikannya cebol, raksasa. Karena kan di sini ada sama nih, cebol, kardil, mungil, kate, ini kan kayak kecil gitu ya. Raksasa itu yang besar, berarti yang paling beda dari si opsinya. Gentar. Ingat lagu, maju tak gentar, membela yang benar. Berarti maju, tidak, takut. Gentar tuh takut, berarti kebalikannya berani. Oke, capable. Capable tuh kayak punya kemampuan ya. Berarti nggak punya kemampuan apa? Bodoh ya, ini agak-agak sarkas ya. Oke, gugur. Gugur tuh kayak jatuh, rontok, lalu ya berarti di sini antonimnya adalah tumbuh ya, kebalikannya gugur. Gugur kan rontok, berarti kalau kebalikannya tumbuh gitu.
Reaksi di sini antonimnya adalah daya tolak. Naas itu kayak nasib yang tidak baik, tapi bukan baik sih, antonimnya itu lebih ke untung gitu, jadi kayak kebalikannya buntung, untung ya. Oke, untung. Oke, itu untuk yang antonim. Jadi sering-sering tadi aja baca-baca tentang sinonim. Kalau misalnya udah tahu persamaan katanya kan pasti udah tahu kebalikannya ya. Lanjut ke ini, hubungan antar kata. Tukang gergaji palu. Jadi kalau tukang gergaji dan palu itu adalah tukang tuh pakai gergaji dan palu. Jadi kayak barang-barang yang dipakainya. Nah, kita cari aja. Yang paling mungkin di sini adalah apa? Montir, obeng, hamatang. Karena di sini dua-duanya adalah si barang-barang yang dipakainya ya. Terus bla 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 berhubungan dengan puisi, sebagaimana pemahat berhubungan dengan. Nah, berarti di sini itu adalah nama nama sebutan orang yang berpuisinya. Jadi kalau puisi kan sebut penyair. Kalau pemahat itu kan orangnya ya. Pemahat itu berhubungan dengan si patung kayak gitu. Berarti yang D. Lanjut, pembalap sirkuit. Pembalap itu tempatnya di sirkuit. Berarti kita cari yang tempatnya. Petinju itu tempatnya di ring kayak gitu, yang D. Oke. Bait puisi. Bait itu bagian dari puisi ya. Nah, berarti kita lihat yang bagian dari. Berarti sini adalah loteng bagian dari bangunan. Kalau yang lain kurang tepat. Oke, cium sama hidung kira-kira apa? Cium tuh adalah indera penciuman itu adalah hidung, gitu ya. Jadi cari aja yang indera-indera lain. Ini yang paling tepat itu indera penglihatan adalah mata, berarti yang di. Oke, lanjut ya. Makan, lapar. Makan itu ketika kita lapar. Berarti lampu itu memberikan cahaya ketika gelap, gitu ya. Cacing, ular. Cacing itu kayak yang lebih kecil, ular tuh yang lebih gede. Berarti di sini merpati sama elang ya. Merpati kan kecil, elang tuh besar gitu. Australia, Selandia Baru. Lihat ya, ini bukan ibu kota. Kalau ibu kota Australia kan Canberra. Nah, jadi di sini adalah berbatasan dengan. Australia berbatasan dengan Selandia Baru. Nah, ini yang paling tepat, yang berbatasan dengan itu adalah Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Oke, lanjut. Bulan tahun. Jadi kayak bulan tuh bagian dari tahun. Kalau misalnya ada 12 bulan berarti 1 tahun. Nah, berarti ini yang bagian dari gitu ya. Berarti 60 detik tuh sama aja kayak 1 menit gitu ya. Jadi yang lain kurang tepat. Kalau yang jam menit ini kebalik ya, harusnya menit jam gitu. Anyway, ini aku langsung kayak to the point aja ya, karena memang soalnya banyak dan biar nggak terlalu lama videonya. Lanjut, ini pengelompokan kata. Jadi cari yang beda ya. Yang pertama, Jakarta, Surabaya, Palembang, Jawa, Semarang. Ini semuanya itu kota gitu ya. Jakarta, Surabaya, Palembang, Semarang. Berarti yang bukan adalah yang Jawa, itu provinsi. Nike, Adidas, Reebok, Puma, Samsung. Kelihatan banget ya. Yang ini merek HP, yang lainnya merek alat olahraga atau sepatu gitu. Lanjut, Tenggara, Selatan, Barat, Timur, Kiblat. Oke, ini arah mata angin. Ini kiblat bukan arah mata angin ya. Rupiah, rupiah, ringgit, peso, angkara. Nah, angkara itu ibu kota. Ibu kotanya Turki ya. Bukan mata uang. Busway, Delman, Metro Mini, Baja, Kopaja. Bajai, Kopaja. Nah, ini tuh alat transportasi modern. Nah, berarti yang bukan yang Delman. Dia pakai kuda. Lionel Messi, Zinedine Zidane, Marc Marquez, Neymar, sama Evan Dimas. Berarti di sini ada satu yang bukan pemain sepak bola, yaitu Marc Marquez. Dia itu apa? Pembalap ya. Memang harus pengetahuan umumnya juga dibaca-baca lagi gitu ya. Bus, mobil, pesawat, kapal, motor. Yang bukan adalah motor, karena dia transportasi umum, bukan transportasi umum. Ya, yang lain kan transportasi umum. Dingin, semi, gugur, durian, kemarau. Ini musim ya. Selainnya adalah durian. Musim durian, bukan gitu juga ya. Kayak musim yang diakui oleh dunia. Kayak gitu. Gandum, kaldu, telur, gula, margarin. Nah, itu kayak tambahan kalau misalnya kita masak. Kaldu iya bisa, telur iya, gula iya, margarin iya. Kalau gandum bukan ya, karena kan dia lebih ke karbohidrat atau makanan beratnya. Oke, sudah lanjut lagi. Nah, sekarang lebih ke pemahaman bacaan. Kita langsung aja baca soalnya ya. Jadi di sini judul yang tepat untuk bacaan di atas. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga LPG dan juga bensin Pertamax, kita masih bisa memahami alasan bahwa kenaikan itu harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas. Namun ketika pemerintah menaikkan harga pupuk ZA dan SP36, pantas kita bertanya alasannya juga karena komoditas itu dipergunakan masyarakat kelas atas. Terus terang kita bertanya-tanya kemana sebetulnya arah keberpihakan pemerintah ini. Kita paham bahwa keuangan negeri ini sangat terbatas dan tidak mungkin lagi untuk memberikan subsidi.
Tapi apabila kita kemudian sama sekali tidak mengenal subsidi lagi? Oke. Lalu kalau di paragraf kedua kita baca sekilas aja, di sini ada yang bahas tentang kayak petaninya gitu ya. Ini tuh banyak dipakai oleh petani. Jadi kenaikan si pupuk ini tuh berpengaruh ke kehidupan petani. Nah, tapi di sini ada unsur-unsur pemerintahnya juga ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang komitmen pemerintah terhadap nasib petani, bukan dampak kenaikannya. Tapi di sini kayak lebih menekankan gimana sih gitu komitmen si pemerintahnya terhadap kehidupan petani, apakah masih aware dengan adanya kenaikan si pupuknya atau nggak peduli sama sekali gitu ya. Kata seumur-umur, cari aja seumur-umurnya di paragraf yang mana, ternyata di sini ya. Kita baca aja kalimatnya. Sepanjang kondisinya seperti itu berlangsung, tidak usah heran apabila petani seumur-umur akan menjadi kelompok yang tertinggal karena nilai tukar mereka akan terus menurun. Seumur-umur itu berarti kayak selamanya, gitu ya. Bukan seumur hidup, tapi kayak selamanya, selama dia hidup sih, gitu ya. Nah, tapi di sini lebih tepatnya selamanya ya. Petani gurem tuh di sini kalau misalnya kita lihat, di sini ada nah, mereka umumnya bukanlah petani besar, tapi petani gurem. Nah, petani gurem di sini. Jadi petani gurem itu petani kecil, yang emang nggak punya lahan, bahkan nggak punya kebun, nggak punya sawah gitu ya. Jadi di sini kebalikannya, antonimnya adalah tuan tanah, gitu. Yang emang punya lahan yang luas, gitu ya. Punya modal yang besar. Lanjut lagi, sesuai dengan bacaan di atas, produk petani kita tidak mampu bersaing dengan produk impor karena alasannya di bawah ini, kecuali kita perlu tandain aja sih ini mah. Produk impor tidak membayar biaya masuk. Ternyata di sini ada nih. Nah ini nih. Dengan harga jual yang disubsidi ditambah lagi dengan tidak membayar biaya masuk. Berarti ini produk impor dijual dengan subsidi. Itu sama saja dengan kita meminta petani untuk memberikan subsidi gitu ya. Berarti ini benar. Sering terjadi penyelundupan gula. Nah, ini juga benar sih. Nah, lalu pabrik gula beroperasi secara tidak efisien, sebenarnya nggak ada di si kalimatnya, di paragrafnya, berarti salah. Pemerintah tidak mampu memberlakukan perdagangan yang adil. Nah, di sini ada ya. Kedua adalah ketidakmampuan pemerintah memberlakukan perdagangan yang adil. Dan juga adanya penyelundupan gula yang tadi ya. Ini benar. Berarti yang bukan adalah yang D. Lanjut, pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, lagi-lagi kita harus memastikan, kenaikan harga pupuk harus dilakukan karena komoditas itu lebih banyak dipergunakan masyarakat kelas atas. Nah, enggak ya, karena kan di sini pupuknya itu malah jadi pertanyaan, apakah itu digunakan oleh masyarakat kelas atas atau bukan? Berarti yang jawabannya benar yang A, karena dia tidak benar. Malah itu tuh digunakannya oleh petani. Pupuk jenis SP36 dan ZA umumnya digunakan oleh petani tebu, benar. Mereka umumnya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, benar nih ada di sini. Nah, di sini. Mereka umumnya bukanlah petani besar, tapi petani gurem, benar. Luas lahannya sangat kecil, benar. Oke, gitu ya. Jadi memang harus ikro, baca gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke numerik ya. Ini tentang deret angka. 47, 46, 44, 41. Di sini 47 ke 46 itu berapa? Min 1. Lalu ini min 2. Ini min 3, 41 ke 37, min 4. Oke. 37 ke 40 plus 3 plus 2, berarti udah lanjut aja. Plus 1. Plus 1 dari 42, 43. Oke, lanjut. 9, 3, 12, 15. Nah, ini tuh kayak pertambahannya aja ya. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 12, 27. Berarti di sini 69 tambah 42. Atau di sini yang jawabannya 27 udah pasti yang E gitu ya. Di sini 111. Lalu 39, 3, 33, ini berarti zigzag ya. 39 ke 33 berarti min 6. Ini juga min 6 lagi, berarti sini bakal min 6. Oke, kalau ini plus 3, plus 3 lagi. Berarti sini juga bakal plus 3. 27 min 6, berarti 21. Berarti 21 sama 12. 8, 24, 12, 36, 18. 8 kali 3, 24. 24 bagi 2, 12. 12 kali 3, 36. 36 bagi 2, 18. 18 kali 3, 54. 54 bagi 2, 27. Yang E. Lanjut lagi. 11, 18, 27. Ini tambah 7, tambah 9. Berarti karena ada pertambahan 2 masing-masing, berarti sini tambah 11. 27 tambah 11 itu adalah 38. Yang depannya 38 ini.
Oke, ini tambah 11, tadi jadinya 38, lalu ini tambah 13, jadinya 51, lalu tambah 15. Jadinya adalah 66, bener ya yang A. Lanjut, nah ini juga masih numerik. Ini kalau misalnya kita nggak usah hitung bisa ya, gini. 0,13, berarti kan 13%, udah pasti. Yang A, oke. 32 kali 8,61, ini lihat aja belakangnya sih. 2 kaliin sama 1, jadi belakangnya pasti yang 2, yang 275,52. Atau kalau misalnya mau kayak ini misalnya opsinya tuh mirip-mirip gitu ya, lihat aja nih. Yang paling mendekati aja, 30 kali 8 kan 240. Kalau 32 kali 8,61 berarti lebih dari 240. Berarti udah pasti yang A, kayak gitu ya. 1/60 sama 60%, gimana hubungannya? Gini sih aku biasanya, 1/60 sama dengan 60/100. Kita kali silang aja. Set. 1 kali 100, 100. 60 kali 60, 3.600. Berarti hubungannya gimana? Lebih kecil. Jadi X-nya lebih kecil daripada Y. Kayak gitu ya. B. Oke, lanjut. Manakah di antara nilai berikut yang lebih besar dari 1? 6/12 itu setengah kan? Berarti di sini 0,5. Akar 1, ya 1 gitu ya. 0,5 kuadrat, berarti sini 0,025 ya. 5 kuadrat kan 25, tambahin 0 di depan 2. 2/3 tuh kayak 0,67 gitu ya. Nah ini lebih kecil semua, udah pasti yang E. Karena di sini tuh 0,01 tuh sama 0,001, kalau misalnya kita bagi itu sama dengan 10. Ini sama aja kayak kalau kita kaliin masing-masing 100, 1/0,1. Jadi kalau 1 dibagi sama 0,1 sama aja kayak 1 dibagi sama 1/10. Sama aja kayak 1 kali 10/1 gitu ya. Jadinya adalah 10G. Lanjut, sebuah lemari mempunyai 28 cm, panjangnya, lebarnya 15, tingginya 18. Berapakah volumenya? Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi 28 kali 15 kali 8 itu adalah 75, 60. Ya lanjut, sebuah toko souvenir mendapat pesanan 8 kodi gelang. Lalu setiap gelang itu membutuhkan 15 buah mutiara ya. Dan di sini yang harus dibutuhkan adalah satu kode itu adalah 20 buah. Jadi kalau 8 kita kali sama 20 itu kan 160 ya. 160 di sini kita kaliin aja sama 15. Jadi berapa? 16 kali 15 itu 80 nih, oke. Jadinya adalah 240 tambahin nolnya ya. Tadi kan cuma 16 kali 15, jadi 2400. Di sini lusin, berarti kayak 2400 kita bagi sama satu lusin kan 12 buah. Jadi 2400 bagi 12 jadinya adalah 200 lusin yang B. Lanjut. Nah, ini untuk soal ini aku tantang kamu kirim aja jawabannya di kolom komentar ya. Kira-kira jumlah sampo yang terjual berapa? Oke, nanti aku bakal cek mana yang benar. Lanjut lagi, semua tanaman memiliki buah. Ada tanaman berbunga merah. Ini tuh kayak logika ya, soal logika kuantor. Simpulan yang tepat berarti depannya harus ada. Jadi ada tanaman yang memiliki buah dan berbunga bukan merah, karena di sini meliputi semua unsurnya. Pantai yang indah menarik bagi pengunjung. Kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Berarti kalau yang kota A ini karena dia indah, dia menarik bagi pengunjung. Kalau kota B tidak menarik bagi pengunjung. Berarti yang mana nih? Yang B gitu. Oke, terakhir ya, figural ya. Di sini pada 5 gamma dari buah ini mana yang berbeda? Oke. Di sini kayak 90 derajat aja ya. Di sini dari sebelah kiri ke atas, ke kanan, ke bawah, berarti bukan yang C. Lanjut, ini juga sama. Dari atas, samping kanan, bawah, berarti samping kiri. Yang mana nih? Ayo, yang A apa yang B nih? Di sini kalau kita lihat, itu yang lebih tepat tuh, yang paling kirinya itu ada bentuk kayak gini. Paling kirinya ada bentuk kayak gini. Berarti yang ini ya, yang B. Manakah di buah ini yang paling berbeda? Nah, di sini kita lihat aja bangun datarnya. Di sini segi 4. Ini ada sisinya ada berapa? Ada 4 juga. Ini ada 6, ini ada 4. Nah, ini ada sisinya, semuanya ada sisi. Kalau ini kan nggak ada sisinya gitu ya, yang lingkaran. Berarti yang A. Lanjut, manakah yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut? Ini juga masih sama. Ini kayak rotasi doang. Ini tinggal dirotasi 90 derajat. 90 derajat berarti bakal, ini juga bakal sama. Kalau ini dari sebelah kiri ke atas, berarti bakal ke kanan.
Yang mana nih? Sorry, ini ketutupan. Nah, dia tuh kayak panah gitu ya. Berarti yang mana? Oke, yang B. Yang terakhir, pola manakah yang sesuai untuk melengkapi gambar berikut ini? Nah, di sini dia tuh di luarnya tuh ada kayak boldnya gitu ya. Berarti ya udah bintang yang ada boldnya di luar. Yang mana tuh? Yang D atau yang E? Oke, ternyata jawabannya adalah yang D. Ini sebenarnya mirip aja ya sama yang E ya. Oke deh, udah gitu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai sejauh ini. Semoga kamu bisa lolos ke SMUK Unpad 2022 ya. Jangan lupa untuk tunggu video selanjutnya dari aku, Rata Pramesti. Thank you for watching and bye!